Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di majelis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sani fil Hadisis Sani. Bermula majelis yang kedua itu sabit pada membahas tentang hadis yang kedua. Ya. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil anam. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah, Allah alladzi ba'asa yang telah mengutus ianya Allah nabiyyana akan nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil anam, akan sebagai rahmat bagi manusia. Waqtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam, dan telah mengkhususkan ianya Allah akan nabi kita bi syari'atin samhah, dengan syariat, dengan satu syariat yang lapang, mustamilatin lagi yang melengkapi ianya syariat yang lapang tersebut, 'alal hikami di atas berbagai macam hikmah-hikmah, wal ahkami dan berbagai macam hukum-hukum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa sungguh hal wasyik itu la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu sendirinya Allah. An ini dari anna yang ditakhfifkan, annahu asalnya. Lahul mulk lahul malikul la syarikalah, al malikul qudusus salam. Siapa Allah itu? Al Malik, Maha Raja, Al Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha memberi keselamatan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahud dulam wa rasulul malikil alam. Dan aku bersaksi bahwa sungguh junjungan kita, siapa junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, afdalul anam itu seutama-utama manusia, wa misbahud dulam dan lampu kegelapan, wa rasulul malikil alam dan utusan dari maharaja lagi yang maha mengetahui, sallallahu alaihi, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada beliau, wa ala alihi kepada keluarganya beliau, wa ashabihi kepada sahabat-sahabatnya beliau, as-sadatil kiram, tuan-tuan yang mulia, wa sallama tasliman katsira, dan semoga memberi kesejahteraan ianya Allah tasliman katsira, akan kesejahteraan yang banyak, daiman lagi yang abadi, ila yaumiddin hingga hari pembalasan, amin ya rabbal alamin. Jadi mukadimah nggak perlu disyarih. An Umar nggak boleh Umari, maghairu musarif. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, manakala bermula kami itu yang duduk inda Rasulillah di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, tiba-tiba muncul terbit kepada kami rajulun, oleh seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri lagi sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safari yang tidak dilihatkan di atasnya asarus safar, akan bekas musafir. Jadi ini kita tidak mensyarahkan dulu karena ada syarahan di bawah, kita artikan dulu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal akannya laki-laki dari kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan nabiyyi, hingga duduk ianya laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, maka menyandarkan dianya laki-laki rukbataihi akan dua lututnya, ila rukbataihi kepada dua lututnya Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan dianya laki-laki akan dua telapak tangannya, ala fakhidaihi kepada dua pahanya. Pahanya bisa paha Nabi, bisa pahanya sendiri, nanti kita lihat di penjelasannya. Wa qala, dan berkata dianya laki-laki, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammadu asalnya, akhbirni anil Islam, beritahukan olehmu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah, bermula Islam itu bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sungguh Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa tuqimas shalah, kita ataf tuqima kepada
tasyahada. Bermula Islam itu bahwa tuqimas shalah, engkau tegakkan akan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau keluarkan akan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa akan Ramadan. Ramadan ghairu munsharif. Enggak boleh ada tanwin. Wa tasuma ramadhana, dan bahwa engkau puasa akan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke bait. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu kepadanya bait nisbah berjalan. Jadi pada masalah haji ini disyaratkan mampu. Sebenarnya nanti pada puasa juga disyaratkan, hanya orang yang mampu puasa yang diwajibkan puasa, tapi nanti penjelasannya di depan. Qala, berkata ianya laki-laki, saddaqta, engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran, ini kata para sahabat, fa'ajibna minhu, maka kami heran darinya laki-laki. Yas'aluhu, bertanya ia kepadanya Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan ia akannya Nabi. Ini kalau seolah-olah dia udah tahu, tapi kok bertanya, membuat kami heran, kata para sahabat. Qala, berkata ia laki-laki, fa akhbirni anil iman, beritahukan olehmu akan aku anil iman, tentang iman. Qala, berkata ia Nabi, antu'mina billah, antu'mina khabar. Jadi mubtadanya al-imanu antu'mina, bermula iman itu bahwa engkau beriman billahi dengan Allah, wa malaikatihi dengan malaikatnya Allah, wa kutubihi dengan segala kitabnya Allah, wa rusulihi dengan segala rasulnya Allah, wal yaumil akhir dengan hari yang akhir, wa tu'mina bil qadri, dan engkau beriman dengan takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir. Qala, berkata ianya laki-laki, saddaqta, engkau benar ya Rasul. Qala, berkata ianya laki-laki, melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni anil ihsan, beritakan olehmu akan aku tentang ihsan. Qala, berkata ianya Nabi, an ta'budallah, ihsan itu yaitu an ta'budallah, bahwa engkau menyembah akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu engkau melihat akannya Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak adalah engkau itu engkau lihat akannya Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat ia akan engkau. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu akan aku tentang kiamat. Qala, berkata ianya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah bermula orang yang ditanya tentang sa'ah itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-dua tidak tahu. Nabi tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat, Jibril juga tidak tahu. Nah, karena itu Jibril melanjutkan pertanyaannya, ini laki-laki Jibril nanti, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan olehmu kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, berkata ianya Nabi, antalidal amatu rabbataha, dianya tanda kiamat itu antalidal amatu, bahwa melahirkan oleh seorang amah rabbataha, akan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan bahwa engkau melihat akan hufata, akan pejalan kaki yang tanpa sandal. Wa antaral hufata, bahwa engkau melihat akan orang yang telanjang kaki, al-urata, lagi yang telanjang pakaian, al-alata, lagi yang miskin, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawalun, hal keadaan mereka itu yatatawalun, saling berburu, saling meninggikan oleh mereka, fil bunyan, dalam bangunan. Summan tolaka, kemudian pergi ianya laki-laki, fala bisa malian, maka tetap ianya Nabi malian pada masa yang agak lama. Artinya sesudah laki-laki itu pergi, Nabi juga diam. Kemudian kemudian berkata ianya Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu akan bermula siapa itu orang yang bertanya barusan? Qultu, aku berkata, kata Umar, aku berkata, Allah wa Rasul alam, bermula Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Qala, berkata ianya Nabi, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril, atakum, datang ia kepadamu, yu'allimukum, mengajarkan ya Jibril akan kamu, dinakum, akan agama kamu. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim. Itu sepintas tentang hadis. Sekarang kita baca syarahannya. Ya. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudaraku semuanya. Ikhwani munada, huruf nidanya mahdhuf, takdirnya ya ikhwani. I'lamu ya ikhwani, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku. Waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan kamu taufik untuk taatnya Allah. Apa yang perlu Anda ketahui? Anna hadzal hadisa hadisun 'azimun,
Sesungguhnya ini hadis, itu hadis yang sangat agung sekali. Rawahu al-Imamul Muslimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim bihadzal lafaz, dengan ini lafaz. Jadi lafaz yang tertulis dalam matan tersebut lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Bukhariyu an Abi Hurairah bi ma'nahu. Bukhariyu kita atah kepada Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bi ma'nahu, dengan maknanya hadis. Jadi maknanya sama. Antara makna Imam Bukhari dan makna Muslim sama. Cuma lafadznya berbeda. Beliau di sini tidak menuliskan tentang lafadz Imam Bukhari. Kita bisa lihat sendiri dalam kitab Sahih Bukhari. Wahwa azimul mauqi'i wal jalalah. Dianya hadis itu azimul mauqi', sangat besar kedudukannya, wal jalalah, dan sangat agung sekali. Wa qad ishtamala ala jami'i wadha'ifil ibadati adh-dhahirati wal batinah, dan sungguh mengandung ianya hadis, melengkapi ianya hadis ala jami'i wadha'if, di atas semua kegiatan-kegiatan ibadah, yang zahir ianya ibadah dan yang batin ianya ibadah. Wadha'if jamak dari wadhifatun, wadhifatani wadha'if. Nah, ini masuk dalam penjelasan. Qauluhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun yustafadu. Nah, jadi bermula ucapannya musannif tentang hadis ini, yaitu ketika Sayyidina Umar sedang duduk pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang putih pakaiannya, hitam rambutnya, tidak kelihatan bekas kotornya, tidak ada yang mengenal. Dari ucapan hadis ini yustafadu, bermula ucapannya hadis itu yustafadu. Yustafadu khabar, itu bisa diambil faedah min tulu'ihi, dari terbitnya Jibril, ala tilkal hayatil hasanah, di atas demikian kegiatan-kegiatan, di atas demikian kelakuan yang bagus tadi. Akan apa diambil faedah? Istihbabut tajammuli, istihbabu naib fa'il yustafadu, diambil faedah akan sunnah berindah-indah, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, wal kudumi alal ghairi, dan untuk datang kepada orang lain. Nah, artinya faedah dari hadis ini, ketika kita mau berangkat mencari ilmu, ketika kita mau menziarahi teman kita, saudara kita, dianjurkan menghias diri memakai pakaian yang bagus. Ya, surah ini. Kemudian wahwa kadzalik, wahwa, dan dianya faedah yang bisa kita pahami tadi, itu kadzalik, memang seperti itu. Memang seperti itu, dianjurkan untuk berindah-indah. Dari mana kita pahami memang dianjurkan indah-indah? Beliau membawakan ucapan syekh yang lain. Qala Abul Aliyah, qala Abul Aliyati, ya, telah berkatalah oleh Abul Aliyah. Apa kata Abul Aliyah? Kanal muslimuna idza tazawaru tajamalu. Adalah orang-orang muslim itu idza tazawaru, apabila mereka mengunjungi, saling menziarahi, niscaya tajamalu, saling memperindah diri. Itu sudah. Berarti ketika kita saling, karena pengen bertemu saudara biar nggak bau segala macam, harus bersih. Memang berarti hari raya mestilah punya harus beli baju baru berarti hari lebaran. Kalau nggak punya baju baru kan di mana indahnya. Ya, makanya. Lanjut. Pakai baju abaya rugi kali yang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tambah alihi. Berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ahsanu ma zurtum bihillaha fi kuburikum wa masajidikum al-bayadu. Bermula sebaik-baik ma zurtum, yang engkau datang, yang engkau berziarah dengannya akan Allah, fi kuburikum, dalam kubur-kubur kamu, wa masajidikum, dan dalam masjid-masjid kamu, itu al-bayadu, putih. Jadi dari ucapan Nabi inilah orang mengambil faedah bahwa kain kafan itu putih. Padahal sebenarnya kain kafan nggak mesti putih. Boleh dibungkus dengan kain abaya kan? Tapi kata Nabi di sini, sebaik-baik ma yang engkau datang dengan membawa ma tersebut. Maksudnya pakaian. Sebaik-baik pakaian yang engkau datang bertemu Allah dalam kuburmu dan dalam masjid untuk salat, itu pakaian putih. Artinya kalau ke masjid pakaian putih, masuk kubur juga pakai pakaian putih. Kenapa alasannya? Karena putih itu polos, tidak banyak tulisan segala macam, nggak ada gambar partai ini itu kan, jadi nggak mengganggu kekhusyuan orang lain. Makanya bagus pakaian polos, putih. Ya polos biasanya murah.
Nggak apa-apa. Ya. Kemudian qala Ibnu Abdissalam, berkatalah oleh Ibnu Abdissalam, apa kata beliau? La ba'sa bilibasi syi'aril ulama'i liyu'rafu bizalik fayus'alu. Ya, tidak apa-apa kata Ibnu Abdissalam, tidak apa-apa dengan pakaian syiar ulama. Dengan pakaian syiar ulama. Artinya gini, para ulama biasanya kan memakai surban besar, pakaian lebar kan, lengannya lebar sebagaimana kata Imam Malik. Kata Abu Hanifah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kita santri-santri ulama itu jangan malu-malu dalam berpakaian, harus pakai pakaian yang lebar. Tujuannya apa di sini? Liyu'rafu, supaya mereka dikenal, bizalik. Supaya mereka dikenal dengan sebab demikian pakaian tadi. Oh, ini ulama, ada beda lah. Kalau mereka dikenal fayus'alu, maka mereka bisa ditanyakan. Jadi orang awam nggak salah tempat bertanya, bisa bertanya kepada ulama yang sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Ini kata beliau, fa inni kuntu muhriman fa angkartu ala jama'atin muhrimin la ya'rifunani ma akhallu bihi min adabit tawafi. Fa inni kuntu, maka sungguhnya aku itu muhriman, saya sedang berihram. Fa angkartu ala jama'atin, maka saya mengingkari terhadap satu jamaah yang ihram juga. Satu jamaah haji sedang berihram, beliau mengingkari. Jamaah yang mana? La ya'rifunani. Saya ingkari kepada satu jamaah yang sedang ihram yang mereka tidak mengenal saya. Ada satu jamaah haji mereka tidak mengenal saya ingkari. Apa yang saya ingkari? Ma akhallu bihi min adabit tawaf. Akan apa-apa yang mereka cacati dengannya dari adab-adab tawaf. Ada adab tawaf yang tidak mereka lakukan dengan sempurna. Saya ingkari, saya ingatkan dia. Falam yaqbalu. Maka mereka tidak mau menerima. Apaan ini orang kok begitu, apa, orang kelihatan tampilannya biasa-biasa saja kok sok-sok menasehati orang lain. Ini pengalaman siapa? Pengalaman Ibnu Abdissalam. Beliau pergi ihram pakaian biasa kan, mengingkari orang, menasehati orang nggak mau mendengar nasihat beliau karena lihat tampilannya. Makanya dai ini tampilannya harus beda. Jadi topinya kayak topi Madura, harus tinggi 1,5 meter, itu keren. Kemudian falamma labistu siyabal fuqaha, kata beliau, manakala saya memakai akan pakaiannya fuqaha, pakaian khusus kan. Wa angkartu alaihim zalik, dan saya ingkari kepada mereka akan demikian adab-adab tawaf yang mereka cacati tadi. Saya ingkari, saya nasihati, sami'u wa ta'u, niscaya mereka mendengar, wa ta'u, dan taat mereka. Baru mereka mau mendengarkan. Ya, kemudian fa idza labisaha limisli dzalika kana fihi ajrun. Maka apabila memakai seorang akannya pakaian kebesaran tadi, limisli dzalik, untuk seperti demikian, tujuan baik supaya orang mengenalnya, bisa bertanya tentang hukum, kana fi ajrun, ini adalah pada pakaian tersebut ada pahalanya. Karena tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk sombong kan? Kenapa ada pahala? Li'annahu sababun limtisali amrillah wal intihai amanahallahu anhu. Karena sesungguhnya pakaian itu menjadi sebab limtisali amrillah, untuk terlaksananya perintah Allah dan terlarangnya dari apa yang melarang oleh Allah darinya. Anma, dari ma yang melarang oleh Allah, anhu, darinya ma. Nah, makanya di kampung memang sudah budaya orang malu kalau merasa ilmunya belum mampu, malu pakai sorban segala macam. Karena di kampung itu ada semacam pemahaman bahwa sorban segala macam, jenggot panjang itu seolah-olah khusus kepada para ulama, baik juga. Jadi antara pakaian orang awam dan ulama beda kalau di kampung. Hanya kiai-kiai yang berani bersorban segala macam. Kalau kita orang awam nggak berani, takut pas ke masjid kita didorong ke depan untuk jadi imam, padahal kita belum mampu. Makanya pakaian kita biasa aja. Biarlah kiai yang memakai sorban lebar kan. Bahkan kalau ulama Turki itu sorbannya kain kafan kan, makanya sorbannya gede. Jadi bagaimana dengan seorang yang berilmu kan, tapi penampilannya itu tidak mencerminkan seorang yang berilmu, pakaiannya biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya keilmuan seseorang nggak ada yang tahu. Kita bisa saja menduga orang itu punya ilmu, tapi kalau dia merasa benar-benar nol, kita tidak bisa mengukur. Itu semuanya terserah kepadanya. Begitu Ya kan?
Kayak kita nggak bisa mengklaim kalau dia itu udah alim banget segala macam, kok pakaiannya biasa. Ini di satu sisi. Jadi di sisi yang lain boleh juga. Banyak ulama-ulama yang tidak dikenal di bumi. Kayak Uwais Al-Qarni misalkan. Seorang tabi'in luar biasa. Tapi nggak ada yang kenal kan. Bahkan kuburannya pun mereka nggak tahu. Itu ada. Itu kalau dalam tasawuf, Syekh Athaillah berkata dalam kitab Al-Hikam. Idfan wujudaka fi ardil humul. Kuburkan wujudmu dalam bumi kehinaan. Ya, fa innama lam yudfan lam yanbut kalau nggak salah. Karena sesuatu kayak biji kalau nggak ditanam nggak akan tumbuh. Biji baru kuat harus ditanam dulu. Begitu tumbuh kuat akarnya menghujam ke dalam bumi. Jadi bibit yang hanya ditabur di atas, walaupun dia tumbuh nggak kuat, ada angin goncang. Itu tujuan ulama tasawuf. Ketika orang sudah benar-benar mantap kemampuannya, kalau memang Allah mau memperlihatkannya, memperkenalkannya ke masyarakat, maka terkenallah dia. Terserah Allah. Ya, tawadu. Jadi menurut Syekh Athaillah, Anak ibu belum ada. tapi kalau udah betul-betul merasa siap, nggak apa-apa. Hana, itu justru rasa yang berbahaya. Kalau menurut Syekh Athaillah kita biasa saja, tapi tetap ya pakaian sopan. Tapi ketika Allah menghendaki orang itu dikenal oleh masyarakat, dia akan dikenal dengan sendirinya. Kalau Allah tidak menghendaki dia terkenal, ya nggak apa-apa. Karena bagi orang arif billah, terkenal tidaknya sama saja. Semuanya terserah kepada Allah. Berarti dua sisi lah. Dua sisi. Berarti Ini menurut fuqaha pakai baju lebar-lebar. Jadi menurut fuqaha, kalau kita memang berilmu, pakai. Ya kan? Pakai. Menurut Syekh Athaillah, nggak usah dinampakkan. Kalau dari sisi bergaya mungkin boleh, tapi kalau kita ngaji tasawuf cenderung kepada biasa saja. Lebih cenderung kepada biasa saja. Nah, makanya banyak waliullah yang waliullah tidak diketahui melainkan oleh waliullah sendiri. Karena waliullah itu tampilan luarnya kadang nggak kelihatan. Ya kan? Ya, makanya kata para ulama yang mengenal waliullah itu waliullah. Orang awam kadang nggak tahu kalau itu waliullah. Banyak kisah dalam kitab majelis nanti ketika seorang meninggal kan nggak ada yang datang mengelayat jenazahnya segala macam karena dikirain orang biasa-biasa. Ternyata waliullah. Nanti ada kisahnya. Ya, mbak cerita aja. Ya. Oke. Ini campuran bahasa Aceh dan Indonesia ada masalahnya. Apa yang Aceh? Enggak, oke. Qala al-ulama. Berkatalah oleh ulama. Wa yukrahu lubsus siyabil khasyanah li ghairi ghardin syar'iyyin. Ini ada. Dimakruhkan menggunakan pakaian kasar bagi bukan maksud syar'i. Yukrahu lubsus siyabil khasyanah. Dimakruhkan akan menggunakan pakaian kasar, pakaian tidak bagus maksudnya. Kalau bukan untuk maksud syar'i. Maksudnya gimana? Kalau untuk kadang ada orang yang dengan menggunakan pakaian kasar justru merasa pengen memperlihatkan kesalehannya. Saya mah orangnya zuhud segala macam. Itu kan nggak bagus. Jadi di setiap kesempatan ada peluang bagi setan sebenarnya. Ya kan? Yang intinya semuanya mulai kepada niat, tergantung niat lah. Kalau niatnya baik ya nggak apa-apa. Karena begini, jadi yang kita nggak bisa dipaksa khusus niat doang. Makanya rata-rata hukum itu patokannya niat. Kita boleh memaksa seorang untuk tunduk kepada kita, tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk cinta kepada kita. Niat nggak bisa dipaksa. Karena itulah ibadah perlu kepada niat. Karena niat itu bebas. Kalau orang niatnya karena Allah dapat nilai, niatnya bukan karena Allah nggak dapat. Badan bisa dipaksa, niat nggak bisa. Gitu. Kita bisa memaksa orang untuk masuk masjid lah, i'tikaf, bikin hukum segala macam, tutup toko supaya semua sholat maghrib. Tapi hatinya ikhlas nggak sholat? Itu masalahnya. Makanya hukumnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sebagaimana hadis pertama. Ya, oke. Qila, dikatakan orang innal hasan jazaba farqat fa akhadha bikasaihi. Ya farqat, ya furaikat, ya ibna ummi furaikat. Apa ini? Innal birra laisa fi lubsi hadal kasa. Innamal birra ma waqara fis suduri wa saddaqahul amalu. Ya.
Wakila dikatakan orang innal Hasan jadzaba farkat. Sesungguhnya Hasan menarik ia farkat. Fa akhadha bi kasaihi, maka mengambil ia dengan kasaknya. Coba kita lihat farkat apa ini? Apa nama orang apa? Lihat kamus dulu. Farkat. Farkat. Coba ada kamu nama masalah. Kamus online. Tidurnya tidur pulas, nggak ada farkat. Farkat. Apa arti farkat? Al-Munawir. Ini bukan mas buah. Al-Munawir. Hah. Apa nama orang farkat? Makna. Farkat al-ma'aninya bukan Munawir. Kamus online. Farkat jama farakit. Najmun karibun minal kutubi, kok bintang. Waladul baqarah, farkat anak sapi. Karena arti yang cocok. Fariqat. Dikatakan sesungguhnya Hasan, dikatakan orang innal, sesungguhnya Hasan itu jadzaba farkat. Oh, sesungguhnya Hasan menarik ia farkat. Farkat nama orang ini kelihatannya. Jadi Hasan menarik farkat. Fa akhadha bi kasai, maka mengambil ia dengan pakaiannya farkat. Jadi beliau menarik pakaian yang digunakan oleh farkat. Ini farkat nama orang. Ya. Wa qala lahu, dan berkata ianya Hasan baginya farkat tadi. Apa kata Hasan? Ya farkat, ya furaikat. Wahai farkat, wahai furaikat. Jadi furaikat yang kedua ini tasghir. Tasghir itu untuk menyepelekan. Tasghir. Jadi satu isim yang digunakan atas lafai fu'ail itu namanya tasghir, dikecilkan. Artinya begini maksudnya. Rajul, seorang laki-laki. Kalau rujail itu laki-laki yang hina. Itu artinya. Jadi di sini beliau agak melecehkan furaikat. Kita lihat kenapa dilecehkan. Ya farkat, wahai farkat. Ya furaikat, wahai furaikat. Ya ibna ummi furaikat, wahai anak ibu furaikat. Innal birra laisa fi lubsi hadal kasa. Sesungguhnya kebaikan tidak ada ia pada memakai ini pakaian. Mungkin beliau menggunakan pakaian mewah kayaknya di sini. Nah, innamal birra, hanya saja kebaikan itu ma waqara fis sudur. Kebaikan itu ma yang ada ia dalam dada. Wa saddaqahul amal, dan membenarkan akan nyama oleh amal. Jadi menurut beliau kebaikan itu bukan pada pakaian tetapi pada amalan. Jadi dari sini kita pahami tadi beliau menyatakan bagus menurut para ulama menggunakan pakaian. Kalau kita pengen dikenal tujuannya baik. Dan makruh menggunakan pakaian kasar untuk bukan tujuan syar'i. Tujuan syar'i kayak tadi membuat supaya kita kelihatan soleh lah. Pakaian yang agak compang-camping segala macam. Biar dikatakan wali, itu makruh. Sehingga beliau di sini membawakan ucapan Hasan. Jadi Hasan nggak tahu Hasan yang mana, beliau pernah menarik furaikat. Kayaknya furaikat ini menggunakan pakaian kasar. Sehingga beliau menyatakan, hai furaikat, kebaikan bukan pada pakaian yang engkau pakai. Tapi kebaikan itu ya apa yang ada dalam dadamu, keyakinanmu dan amalmu berdasarkan keyakinan tersebut. Kelihatan seperti itu. Ya, 4 surah yang di ya. Berapa minit jangan buka video. 50 minit kah? Kenapa? Buka video kedua. Habis nonton. Qauluhu hatta jalasa. Bermula ucapan musannaf hatta jalasa jaa hatta jalasa qariban minhu. Datang ianya laki-laki hingga duduk ia qariban dekat darinya Nabi. Itu maksud
hatta jalasa hingga duduk ya, berarti duduk dekat dengan Nabi. Wa qauluhu dan ucapannya musannaf ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul baina yadaihi. Artinya tidak mengatakan ianya perawi hadis tadi baina yadaihi, tapi jaa ilan Nabi. Ya kan? Qila. Nah, dikatakan orang, kenapa dalam hadis bunyinya bukan hatta jalasa baina yadaihi, tapi hatta jalasa ilan Nabi, ya kan? Qila dikatakan orang alasannya li annaha lahu yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman wa innama jaa mu'alliman. Dikatakan orang karena sesungguhnya laki-laki atau Jibril tadi itu ya dulu li annaha lahu, karena keadaannya orang yang datang itu ya dulu menunjukkan ya ala annahu kepada bahwa sungguhnya laki-laki yang datang itu lam yaji tidak datang ya mu'alliman hal keadaan untuk muta'alliman untuk belajar. Wa innama hanya saja datang ianya laki-laki mu'alliman. Jadi makanya lafadznya hatta jalasa ilan Nabi. Jadi karena kondisi Jibril tadi datang kelihatan bukan untuk belajar tapi untuk mengajarkan. Karena beliau bertanya, beliau yang membenarkan. Kalau seandainya beliau datang tujuannya untuk belajar, pasti hatta jalasa baina yadaihi, kan? Seperti orang duduk di hadapan gurunya. Fa asnada rukbatan ila rukbataihi, maka menyandarkan adanya laki-laki akan dua lututnya, rukbataihi ila rukbataihi, kepada dua lututnya. Artinya dhahiruhu annahu jalasa baina yadaihi, bermula dhahirnya lafaz hadis itu bahwa sungguhnya laki-laki itu duduk ia baina yadaihi, di hadapannya Nabi. Wa huwa kadzalik, dan dianya dhahir itu memang seperti itu. Kenapa? Idz law jalasa ila janibihi lama amkanahul istinadu rukbatan wa illa idz law jalasa ila janibihi lama amkanahu illa istinada rukbatin wahidah. Ya. Jadi kelihatan dari lafaz hadis tadi memang laki-laki yang datang atau Jibril lah memang duduk di hadapan Nabi. Kenapa? Wahwa kadzalik, memang zahir seperti itu, karena jikalau duduk ianya laki-laki di pinggirnya Nabi, ila janibihi. Kalau duduk di pinggir Nabi lama amkanahu, sungguh tidak memungkinkan akannya laki-laki illa isnadu, kecuali oleh menyandarkan satu lutut. Kalau di samping berarti paha ketemu paha, kan? Tapi dalam hadis tadi lutut ketemu lutut berarti pasti duduk di hadapan. Wa huwa ghairu julusil muta'allim baina yaday syaikhihi lit-ta'allumi. Wa huwa, dan dianya duduk berhadapan itu ghairu julusil muta'allim, kan itu bukan duduk santri di hadapan gurunya. Kalau santri kan nggak mungkin duduk di hadapan, kurang sopan katanya. Dalam ta'lim kalau kita duduk di depan guru harus jauh, kan? Ada 2 meter kan? Untuk menghormati ya. Jadi kalau duduk di hadapan banget itu bukan duduk santri. Berarti dalam hadis tersebut itu malaikat itu bukan sebagai orang yang belajar, karena duduknya di hadapan. Bukan sebagai santri, sebagai guru. Kalau guru kan boleh jadi je duduk ke murid, ya kan? Wa inna ma fa'ala dzalika Jibril alaihi salam litanbih ala ma yanbaghi lisail min quwwatin nafsi. Kenapa juga Jibril duduk berhadapan dengan Nabi? Benar pertanyaan Ji. Wa inna ma fa'ala dzalik, hanya saja memperbuat akan demikian oleh Jibril alaihi salam litanbih, untuk memberitahukan alama yang bagi lisail, untuk memberitahukan di atas ma yang sepantas ianya ma bagi orang yang bertanya. Apa ma yang pantas? Min quwwatin nafsi, dari kekuatan jiwa. Wa adamil istihya, dan tidak malu inda suali, ketika bertanya. Artinya sebenarnya Jibril sedang mengajarkan kepada para sahabat, ketika kita mau bertanya sesuatu harus berani. Nggak boleh ada rasa malu. Tanyakan apa yang pengen ditanyakan. Jadi duduk di depan itu kan menunjukkan orang kuat, berani, nggak malu. Jadi bukan menunjuki bahwa kalau ingin bertanya harus di depan. Harus di depan, bukan? Nggak mesti. Artinya di sini begini. Yang pertama masalahnya begini. Yang kita tahu kalau duduk santri itu kan bukan duduk berhadapan dengan guru. Nggak sopan duduk berhadapan. Lantas kenapa Jibril duduk berhadapan dengan Nabi? Oh, karena ketika itu Jibril bukan santri. Tapi tujuan Jibril duduk di hadapan Nabi pengen mengajarkan bahwa ketika kita pengen menanyakan sesuatu, nggak mesti harus duduk berhadapan dengan guru. Tapi poin yang bisa kita ambil, ketika kita mau bertanya kepada seorang guru, kita harus berani, harus kuat. Dari mana kita pahami berani dan kuat? Dari duduk berhadapan.
Nah, enggak. Kadang orang kan malu-malu nggak berani duduk di depan. Nyampan. Jadi di sini untuk memberitahukan kepada semuanya para sahabat atau kepada orang yang bertanya harus kuatin nafsi kuat, wa adamil istihya, tidak boleh malu-malu ketika bertanya, wa in kanal mas'ulu mimman yahtarimuhu wa yahabuhu, sekalipun adalah orang yang ditanyakan itu dari orang-orang yang menghormati ia akannya dan segan ia akannya, yahabahu. Walaupun kita segan kepada guru, kita menghormatinya, tapi ketika kita bertanya kita tetap harus berani. Kemudian wa alama yanbaghi lil mas'ul minat tawadu was-safhi anis sa'il. Dan untuk memberitahukan, ala ini kita ataf kepada alama yang bagi di atas. Jibril datang seperti itu untuk memberitahukan kepada ma yang sepantas ianya ma bagi yang ditanya. Nabi juga memberitahukan kepada Jibril juga sedang mengajarkan kepada orang yang ditanya. Siapapun kita yang ditanya oleh orang lain, minat tawadu harus tawadu kepada orang yang bertanya, wasufhi harus berlapang, anis sa'il terhadap orang yang bertanya. Kita harus lapang dada, terbuka. Ya, tawadu, nggak apa-apa orang dekat-dekat dengan kita juga nggak apa-apa. Wa in ta'adda ma yanbaghi minal ihtirami lil mas'ul wal adabi ma'ahu. Sekalipun melampaui ia, melewati ia akan ma yang sepantas ianya ma daripada penghormatan bagi orang yang ditanya dan bagi orang yang sekalipun wa in ta'adda, sekalipun melampaui ianya si sa'il tadi akan ma yang sepantas ianya ma daripada menghormati bagi orang yang ditanyakan dan bagi adab bersamanya orang yang ditanyakan. Artinya begini, di satu sisi Jibril mengajarkan kepada orang yang bertanya harus berani, harus kuat, sekalipun kita bertanya kepada orang yang sangat kita hormati dan kita segani. Di satu sisi. Di sisi yang lain juga Jibril sedang mengajarkan, memberitahukan pelajaran kepada orang yang bertanya kepada tokoh untuk tetap lapang dada, tetap sayang kepada orang yang bertanya, sekalipun orang yang bertanya itu kadang melanggar hak-hak kita sendiri. Kadang seperti kelihatan kurang hormatnya kepada kita. Nggak apa-apa karena tujuannya baik untuk bertanya hukum. Nah, kita tetap tawadu. Jadi tanya sebagai orang yang ditanya, jangan merasa keberatan. Jangan merasa keberatan. Oh, mak gawai dah keun, hana sopan dah kan, hana protes. Benar. Nah, tetap lapang dada kan. Ya, sampai di sini dulu udah panjang ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.